Pemirsa, 3 pemain sepak bola telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah dilakukan di KBRI Roma, Italia. Tiga pemain naturalisasi baru timnas Indonesia telah disumpah. Pascal Struijk, Jenson Seelt, dan Laurin Ulrich ucapkan janji setia. Jakarta menyambut pagi itu dengan denyut yang berbeda. Bukan sekadar hiruk-pikuk lalu lintas di Sudirman Tamrin, bukan hanya rutinitas para pekerja yang bergegas menuju kantor, melainkan sebuah getaran sejarah yang terasa di udara. Di halaman gedung Kementerian Hukum dan HAM, ratusan kamera sudah berjajar sejak subuh, lampu sorot televisi menyala, dan jurnalis dari berbagai media nasional berdiri dengan mikrofon di tangan, menunggu momen yang diakini akan mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. 3 nama menjadi pusat perbincangan seluruh negeri: Pascal Struijk, Jenson Seelt, dan Laurin Ulrich. 3 pemain dengan latar belakang Eropa, 3 perjalanan hidup berbeda, tetapi satu tujuan yang sama, memilih Indonesia sebagai rumah baru mereka. Sejak beberapa pekan sebelumnya, kabar tentang naturalisasi ketiganya sudah bergaung di ruang publik. Mereka terlihat tiba bergantian di Indonesia, mengunjungi Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta, berfoto dengan anak-anak akademi sepak bola, menyapa supporter, dan belajar mengenal budaya Nusantara. Namun hari ini berbeda. Hari ini bukan lagi rumor, bukan spekulasi, melainkan hari pengikraran janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam ruangan utama, suasana hening namun syarat emosi. Bendera merah putih berdiri tegak di belakang podium, sementara lambang Garuda Pancasila terpampang megah di dinding. Para pejabat negara duduk berbaris rapi mengenakan jas resmi, wajah mereka menunjukkan keseriusan sekaligus kebanggaan. Pintu utama terbuka perlahan, dan sorotan kamera langsung tertuju ketiga sosok yang melangkah masuk berdampingan. Pascal Struijk tampak paling tenang, tinggi, tegap, dan berwibawa, membawa aura pemain top Eropa yang terbiasa dengan tekanan besar. Jenson Seelt berjalan di sampingnya dengan senyum tipis, terlihat sedikit gugup namun penuh tekad. Di sisi lain, Laurin Ulrich tampak menghela napas sejenak sebelum melangkah, seolah menyadari betapa monumental keputusan yang akan ia ambil hari itu. Ketiganya mengenakan jas hitam rapi, dasi merah, dan pin Garuda di dada kiri, simbol bahwa mereka bukan lagi sekadar pemain sepak bola asing, melainkan calon warga negara Indonesia. Di luar gedung, ribuan supporter sudah berkumpul sejak dini hari. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang saudara Garuda. Struijk, Seelt, Ulrich, milik Indonesia. Garuda menunggu kalian." Teriakan yel-yel bergema, drum ditabuh tanpa henti, dan bendera merah putih berkibar di mana-mana. Suasana lebih mirip pesta rakyat daripada acara kenegaraan. Ketika ketiganya berdiri di podium, seluruh ruangan menjadi sunyi. Kamera fokus, lampu sorot menyala terang, dan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia menatap layar televisi. Satu persatu, mereka mengangkat tangan kanan dan mulai mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Pascal Struijk mengucapkannya dengan suara mantap dan dalam. Setiap kata terdengar jelas, penuh keyakinan. Ia menatap bendera merah putih dengan serius, seolah benar-benar meresapi makna dari janji yang ia ucapkan. Giliran Jenson Seelt, suaranya sedikit bergetar di awal, tetapi semakin kuat di setiap kalimat berikutnya. Wajahnya memperlihatkan campuran antara gugup, bangga, dan haru, seolah ia sadar bahwa hidupnya akan berubah selamanya mulai hari itu. Terakhir, Laurin Ulrich berbicara dengan nada penuh perasaan. Sesaat sebelum menyelesaikan sumpahnya, ia menarik napas panjang, menatap lambang Garuda, lalu mengucapkan kalimat terakhir dengan lantang dan tegas. Di luar gedung, ribuan orang bersorak serempak. Beberapa supporter menangis, saling berpelukan, sementara yang lain mengangkat bendera tinggi-tinggi sambil berteriak, "Garuda! Garuda! Garuda!" Seorang ayah yang membawa anaknya berkata sambil terisak, "Lihat nak, mereka memilih Indonesia. Mereka memilih kita." Di studio televisi, para analis sepak bola langsung membahas dampak momen ini. Ada yang menyebut ini sebagai langkah paling berani PSSI dalam sejarah, ada pula yang menilai bahwa dengan kehadiran 3 pemain ini, timnas Indonesia akan naik level secara drastis di Asia. Ketua Umum PSSI yang hadir dalam acara tersebut memberikan pernyataan resmi dengan nada emosional. "Hari ini kita tidak hanya menambah pemain tim nasional, tetapi menambah saudara sebangsa dan setanah air. Mereka datang bukan hanya untuk bermain bola,
tetapi untuk mengabdi kepada Indonesia. Pelatih timnas Indonesia yang duduk di barisan depan tampak tersenyum puas. Dalam wawancara singkat, ia berkata, Struijk akan memperkuat pertahanan. Seelt membawa energi muda dan kecepatan, sementara Ulrich memberikan stabilitas dan kecerdasan taktik. Ketiganya akan menjadi pilar penting Garuda. Setelah sumpah selesai, ketiganya berjalan keluar gedung dan langsung disambut ribuan supporter. Mereka melambaikan tangan, tersenyum, dan beberapa kali menepuk dada sebagai tanda cinta untuk Indonesia. Seorang anak kecil berhasil mendekati Pascal Struijk dan memberinya bendera merah putih kecil. Tanpa ragu, Struijk menerimanya, mencium bendera tersebut, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, membuat sorak-sorai semakin menggema. Di Bandung, Bobotoh menggelar nonton bareng di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Layar raksasa menayangkan momen sumpah secara langsung. Ketika ketiganya selesai mengucapkan janji setia, ribuan supporter menyalakan flare biru dan merah, menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti chant khas supporter. Di Jakarta, komunitas supporter timnas juga menggelar perayaan besar di kawasan GBK. Mereka menyebut hari itu sebagai hari lahirnya Garuda Baru. Media internasional mulai menyoroti peristiwa ini. Beberapa portal Eropa menulis tentang 3 pemain yang memilih Indonesia dengan sepenuh hati, menyebut sumpah mereka sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah naturalisasi sepak bola modern. Malam harinya, ketiganya terlihat berada di hotel yang sama, duduk bersama sambil memegang paspor Indonesia yang baru mereka terima. Pascal Struijk dikabarkan berkata kepada 2 rekannya, "Kita bukan lagi hanya pemain. Kita sekarang adalah bagian dari bangsa ini." Keesokan harinya, mereka langsung bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Para pemain menyambut mereka dengan hangat, berpelukan, bercanda, dan memberi selamat. Di tribun, ribuan supporter kembali hadir untuk menyaksikan sesi latihan terbuka. Mereka meneriakkan 3 nama bergantian. Struijk, Seelt, Ulrich. Dalam wawancara, Pascal Struijk berkata dengan tegas, "Saya tidak datang hanya untuk bermain. Saya datang untuk menang bersama Indonesia." Jenson Seelt menambahkan, "Saya ingin anak-anak Indonesia melihat bahwa mimpi itu nyata." Sementara Laurin Ulrich berkata, "Mulai hari ini, saya bukan hanya bermain untuk tim, tetapi untuk bangsa." Hari demi hari, ketiganya mulai beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Mereka belajar bahasa, mencicipi makanan lokal, mengunjungi sekolah sepak bola, dan berinteraksi dengan masyarakat. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, I don't want no fake love.